Selamat siang pemirsa, saya Dino Kaviani akan menyajikan berita aktual, tajam dan terpercaya yang terangkum dalam UPJ News. Berita pertama, PT Indosat Tbk melakukan PHK terhadap karyawannya. Berikut cuplikannya. PT Indosat Tbk melakukan PHK karyawannya yang mencapai 677 karyawan. Lebih dari 80% telah setuju menerima paket kompensasi. Langkah yang diambil Indosat sebagai upaya perubahan organisasi. Ada 3 perubahan yang hendak digerakkan Indosat demi bisnis perseroan. Pertama, memperkuat tim regional agar lebih cepat mengambil keputusan dan lebih dekat dengan pelanggan. Kedua, pengalihan penanganan jaringan ke pihak ketiga, penyedia jasa managed service, sejalan dengan praktik terbaik di industri. Dan ketiga, right sizing organisasi, menambah SDM untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pengalaman pelanggan, serta merampingkan SDM di beberapa fungsi bisnis. Berita selanjutnya, Indonesia juara di kejuaraan bulu tangkis beregu Asia 2020. Berikut cuplikannya. Indonesia berhasil mempertahankan gelar juara di kejuaraan bulu tangkis beregu Asia 2020. Ahsan dan Fajar membawa Indonesia kembali juara di kejuaraan beregu. Mereka memenangkan laga game pertama dengan skor 21-18. Skor game kedua 17-15. Dan akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor menjadi 21-17. Mereka juga membawa Indonesia kembali juara di kejuaraan beregu pada kejuaraan yang berlangsung tiap 2 tahun sekali ini. Di Rizal Memorial Coliseum, Manila, Minggu, 16 Februari 2020. Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Malaysia. Berita selanjutnya, Universitas Pembangunan Jaya melakukan yudisium yang ke-11. Berikut liputannya. Universitas Pembangunan Jaya mengadakan yudisium yang ke-11 pada 6 Februari 2020. Yudisium ini diselenggarakan di Gedung Universitas Pembangunan Jaya yang dihadiri oleh seluruh program studi Universitas Pembangunan Jaya di ruang 712 dan 713. Yudisium ini dihadiri seluruh dosen dan kepala program studi serta Dewan Akademik Fakultas Humaniora dan Bisnis, yaitu Bapak Hendi Tanadi, serta Fakultas Teknologi dan Desain, yaitu Bapak Rediansyah. Mahasiswa peserta yudisium yang mayoritas angkatan 2015 turut menghadiri yudisium tersebut. Terselenggaranya yudisium tersebut bertujuan untuk mengumumkan nilai dari proses akademik mahasiswa. Yudisium juga bertujuan untuk menjadi penentu kelulusan mahasiswa. Yudisium ini juga dihadiri oleh Rektor Universitas Pembangunan Jaya, yaitu Ibu Lenawati Limantara, dan Wakil Rektor 1 Bapak Agustinus Agustiawan. Berita selanjutnya, korban yang terenggut nyawanya akibat imbas dari virus corona atau COVID-19 terus meningkat. Berikut cuplikannya. Pada hari Jumat 14 Februari 2020 di Wuhan, Cina, sudah terdapat 1.483 orang yang meninggal akibat virus corona. Jumlah korban terinfeksi berjumlah 64.627. Menurut data yang dikutip IDN Times, terdapat 151 kasus baru mengenai infeksi virus corona. Tentunya jumlah ini akan meningkat apabila belum ada tindakan untuk mengatasinya. Di tengah wabah virus corona yang menyerang berbagai negara, sebanyak 286 WNI yang sempat bermukim di Natuna dinyatakan bersih dari virus corona. Berita terakhir, perumahan Batan Indah di Serpong, Tangerang Selatan terradiasi radioaktif. Tanah yang terpapar radiasi akan diangkut menggunakan drum kosong. Berikut cuplikannya. Pada hari Senin, 17 Februari 2020, sebanyak 100 drum kosong disiapkan Badan Tenaga Nuklir Nasional untuk mengangkut tanah yang terpapar radioaktif di perumahan Batan Indah Setu, Tangerang Selatan.
Di lahan kosong Blok J, para petugas Batan dengan menggunakan alat mengeruk tanah itu yang kemudian dimasukkan ke dalam tong kosong berwarna kuning. Usai diisi tanah, drum-drum itu langsung diangkut ke dalam truk khusus. Selanjutnya, dibawa menuju tempat penyimpanan sementara limbah radioaktif di Pusat Teknologi Limbah Radioaktif Batan. Pembersihan atau clean up ini sudah dilakukan sejak 11 Februari 2020 lalu. Hal ini seiring terpaparnya tanah tersebut dengan serpian radioaktif jenis Caesium-137 yang diketahui sejak akhir Januari 2020. Menurut Kepala Biro Humas dan Kerjasama Batan, Heru Umbara, sudah ada 87 drum tanah yang diangkut dari lokasi tersebut. Sejak akhir Januari hingga 16 Februari 2020. Proses pembersihan ini dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan warga penghuni Komplek Perumahan Batan Indah. Pekerjaan itu akan terus diusahakan hingga selesai agar kondisinya menjadi normal kembali. Berita tadi sekaligus menjadi berita terakhir pada hari ini. Saya, Dira Oktaviani, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Gerakan itu juga semakin mendorong antusiasme pada warga Kota Tangerang Selatan untuk datang. Ya, melihat kejadian soalnya di depan mata saya sih Mas, jadi